Rahasia di balik budaya antri di Jepang. Halo guys, balik lagi dengan kita. Balik lagi ya guys ya dengan kita berdua. Tapi setupnya sekarang berbeda, lagi di luar. Karena kita lagi di mall kebetulan. Terus kayak kepikiran bikin konten. Ya, bikin konten tentang kayak pas banget kita kan lagi di mall. Terus kita sering banget ngeliat kayak pengen gak tuh pengen jajan gitu, ya, pengen jajan tapi ngantri gitu ya kan. kayak ini pembayaran misalkan di resito apa sih namanya, kasir. Di kasir itu kayak ngantrinya rapi banget, nggak ada yang kayak sobot sana sobot sini. Jadi dia tuh kayak ya udah yang duluan ya udah sok silahkan gitu. Terus kayak yang ketinggalan ya aku ya nanti gitu, terakhir gitu, bener-bener kayak teratur gitu loh guys. Jadi makanya makanya kita dari situ dapat ide kenapa sih orang Jepang bisa teratur banget gitu. Nah, kita mulai dari per poinnya guys ya. Poin pertama itu kita dapat, poin yang pertama itu budaya Mewako Kakenai. Apa itu Mewako Kakenai? Jadi ini adalah salah satu prinsip orang Jepang yang sangat dijunjung tinggi, yang artinya itu tidak ingin mengganggu atau merepotkan orang lain. Jadi orang Jepang tuh kayak nggak mau loh dia tuh kan kalau ngantri gitu kan terus kita nyela gitu kan ibaratnya kita ngeganggu orang nggak sih? Serobot antrian berarti mengganggu orang lain. Iya gitu benar banget. Jadi kayak pokoknya mengganggu ketertiban lah kayak gitu. Jadi di sini ya emang orangnya tuh kayak adem gitu, adem ayem kalau ngantri ya kan. Dia kan menjadi bagian dari masyarakat, berarti dia kan harus menjaga keharmonisan juga. Betul. Gitu. Kalau nyerobot antrian gitu tuh kayak merasa terganggu kan orangnya juga kan. Iya, ngerti. Itu juga kayak merasa bersalah nantinya gitu. Berarti yang pertama itu karena tidak ingin mengganggu orang lain guys. Iya, intinya gitu. ya. Oke, lanjut poin kedua. Yang kedua adalah efek peer pressure. Peer pressure itu apa sih? Jadi semua antri ya ikut ngantri. Jadi maksudnya itu orang Jepang tuh kebanyakan di sini tuh kayak ngikutin apa ya, kayak me-time gitu. Apa yang mereka lihat apa gitu. Yang mereka lihat? Kayak semisal kamu kan nggak antri nih, kayak nyerobot. Dilihat sama orang lain tuh dia kayak malu atau nggak enakan gitu. Iya, kan jelek juga kan dilihatnya kan. Gitu kan kalau ngantri kan rapi, bagus gitu, me-time-nya bagus. Iya, kadang juga mungkin kayak kalau ini orang-orang ya, kalau orang-orang ikut antri dengan rapi, kenapa dirinya enggak gitu. Betul. Jadi kayak ngerasa kayak harus ngelakuin karena orang lain juga ngelakuin. Iya, gitu. jadi bukan karena paksaan ya, emang karena diri sendirinya ingin gitu. Iya, sadar lah. Maksudnya kesadaran tingginya lebih gitu. Poin ketiga, pendidikan disiplin sejak kecil. Nah, emang di Jepang tuh diajarkan banget cara berbaris kedisiplinan, kayak berbaris dengan teratur, kayak nggak boleh nyerobot, gitu ya? Rapi kayak gitu tuh udah dikasih tahu sejak dini maksudnya ini banget diketat apa sih maksudnya? Digencor banget tuh yang masalah kayak gini tuh biar iya dari dasarnya dulu dia tuh bener apa enggaknya tuh baru melangkah ke yang lebih baik, lebih jauh gitu. Kayak nggak asal maju aja tuh, tapi bener-bener dia udah ngerti gitu. Semisal kamu harus antri nih karena apa, nah kasih tahu pengetahuannya gitu, bener-bener harus ngerti dulu baru bisa maju ke depan. Tapi di Indonesia ya dulu juga ya waktu aku SD nih jadi kayak sebelum masuk kelas tuh suruh baris dulu. Ternyata itu mengikuti budaya Jepang. Iya, disuruh baris dulu. Iya. Jadi anak-anak sebelum masuk kelas kayak sekarang juga deh. Kalau adik aku juga gitu soalnya. Jadi sebelum masuk kelas tuh mereka baris yang rapi, pokoknya kalau nggak rapi tuh mereka belum boleh masuk kelas. Terus sebelum masuk kelas juga kelas tuh harus bersih banget. Gitu sama kayak di Jepang. Berarti emang dari dasarnya dulu itu penting kan. Nah, dari sini dari kecilnya udah dikasih tahu kayak gitu, jadi dia kebiasa sampai dewasa guys. Jadi sampai sekarang Jepang ya tetap membawa itu, maksudnya membawa itu. Tetap menggendong ketertibannya gitu. Oke guys, yang keempat, pengaruh budaya Sudan Kodo. Nah, pengaruh Sudan Kodo itu apa sih? Nah, maksud dari ini adalah negara dengan budaya kolektivisme yang kuat. Jadi Jepang tuh kayak masih mengemban dari zaman dulunya tuh. Masih dibawa sampai sekarang. Berarti budaya Sudan Kodo ini dari zaman dulu terus masih diterapkan sampai sekarang gitu. Yang lebih mementingkan kepentingan kelompok dibandingkan kepentingan individu atau pribadinya. Oh, berarti emang kayak ini ya golongan samurai gitu kan. Samurai kan emang kayak mementingkan apa ya, kelompok rajanya atau kepentingan kelompoknya lebih banding
lebih mending dirinya mati. Iya, terus daripada nyelamatin kelompok orang. kalah, Iya. ya kan? Emang Kayak dari gitu. zaman dulu sih ya. Emang Dari dia zaman dulu kayak gitu. keren banget sih. Kayak mengikuti ritme antri kan. Ini kan untuk kelompok. Jadi dia kan mengikuti antri dengan rapi guys. Itu intinya. Hanya ingin menjaga agar harmonis aja gitu. Makanya orang Jepang tuh antri itu bukan hanya sekedar antri, dia tuh udah apa ya, ibaratnya udah keharusan bro. Iya. Jadi kayak nggak boleh nyerobot tuh udah keharusan dia. Bukan perintah ya. Iya, bukan perintah atau apa, dia tuh udah ngerasa keharusan gitu. Nah, poin kelima, rasa percaya semua orang bakal dapat gilirannya. Jepang itu percaya banget Percaya banget. bahwasannya semua orang itu pasti dapat bagiannya. Nggak usah berebut tapi udah pasti dapat bagiannya. Jadi dia tuh udah percaya gitu. Makanya wajar sih kayak udah antri rapi, nggak usah khawatir tuh ya, nggak usah berebut-berebutan karena dia juga tahu bahwasannya pasti bakal kebagian. Walaupun kayak misal di restoran nih guys, kayak ngantri panjang, Iya. dia ngantri sabar sejam 2 jam nggak rebut-rebutan karena dia tuh Karena udah dia pasti tahu. Pasti makanannya ada. Iya dapet gitu, tapi Kalau di negara-negara lain kan, kalau yang ngantri kayak takut kita nggak kebagian Iya. atau takut kita kehabisan Iya, gitu iya. kan. takutnya kan kayak yang di negara itu ya kalau nggak berebut ya nggak bakal dapet gitu. Iya. Salah satunya biar orang-orang antri juga kayak memastikan bahwa semua orang itu pasti dapet, tapi dengan antri yang baik gitu. Kalau kayak gitu mungkin si orang antrinya udah ngerti atau percaya sama sistemnya, baru dia pasti bakal patuh. Menurutku ya bener sih. Kalau sistemnya udah oke mah pasti bakal nurut sih. Iya, iya sih. Tapi begitu pun juga sebaliknya. Orangnya udah disiplin tapi sistemnya amburadul, ya sama aja. Iya sih, ya berarti kedua ini emang Keduanya nggak harus- bisa dipisahkan sih. Iya. Oke guys, poin yang keenam, antrian bisa jadi hiburan. Nah, di sini apa nih. Sok. Kalau di negara-negara lain kan biasanya kalau ngantri tuh kayak aduh bosen, aduh capek, aduh males. Aku Iya juga sih. gitu kok. Iyalah. Tapi di Jepang nih antrian tuh kayak bisa jadi kayak jadi seneng, Iya. jadi menarik, jadi happy. Pengalaman gitu. unik lah ya. Iya, pengalamannya unik banget. Nah, karena apa? Karena yang pertama itu kayak kita ngantri makanan yang emang lagi viral gitu. Makan populer gitu ya. Populer. Nah, biasanya kan kalau yang makan restorannya ngantrinya panjang gitu kan pasti enak kan makanannya. Iya. Nah, orang Jepang malah orang Jepang sukanya kayak gitu. Dicari ya yang Dicari ngantri-ngantri. yang ngantri panjang tuh dicari sama mereka. Jadi kayak kalau yang nggak ngantri tuh mereka nggak bakal ke situ gitu. Jadi nyarinya yang ngantri. Aneh ya. Yang kedua, antrian saat ada edisi barang yang diskon. Eksklusif ya? Eksklusif. Ini juga sangat dicari ya sama Iya, orang Jepang. benar-benar. Tau nggak orang Jepang tuh ternyata suka loh kayak barang-barang diskon. Apalagi yang diskonnya setengah harga Iya, gitu benar kan, yang lagi. gede-gedean. Pokoknya mereka tuh suka, padahal kan mereka punya uang, tapi mereka suka loh yang kayak gitu. Mereka rela ngantri panjang untuk ya barang diskon gitu. Terus barang yang eksklusif juga Iya, dia yang dia mau langka-langka iya, gitu kan. dia mau ngantri panjang gitu Iya. berjam-jam gitu. demi barang yang dia incar gitu. Terus kayak antrian konser atau acara Nah, gitu kayak kalau ini mah menurut aku di semua nggak sih, iya semua sih, negara. Iya sih. Cuma bedanya kan cara mengantri mereka. Kalau di negara lain kan kayak mereka acak-acakan gitu kan. Kalau di sini emang bener gini. Iya, berbicara terus juga di situ kayak orang Jepang ngobrol gitu sama apa penggemar gitu kan, misalkan di special show gitu. Nah, dia kan sama penggemar jadi ngobrol gitu. Malah dia seneng gitu. Oh ya, terus tau nggak kalau kita nonton konser di Jepang kan ada konser. Kan kalau di negara-negara lain kan yang sampai berdiri-berdiri, jingkrak-jingkrak, bawa bendera ini itu kan. Kalau di Jepang kan dia duduk Iya, rapi, rapi nonton, banget lagi kalau menikmati nonton. konsernya gitu Bener loh. lagi. Terus nggak ada tuh yang foto-foto ngeluarin HP, Iya. nggak ada. Jadi mereka tuh kayak emang menikmati konsernya gitu. Karena kan mereka udah bayar mahal, masa ya mereka mau buang-buang Iya. waktu buat foto-foto, buat jingkrak-jingkrak, Iya nggak lagi. kan? Iya kan? Iya lagi aku sering lihat kayak nggak kayak negara-negara lain yang kayak gimana-gimana gitu, tapi dia menikmatinya dengan cara yang elegan, Iya, kayak elegan. apa ya, pelan tapi Iya. oke gitu loh guys. Jadi orang Jepang itu bisa antri dengan tertib. Itu ada 5 poin guys. Yang pertama, tidak ingin merepotkan orang lain. Yang kedua, takut dinilai buruk oleh orang lain. Yang ketiga, pendidikan disiplin sejak dini. Yang keempat, budaya bertindak dalam kelompok. Yang kelima, kepercayaan bahwa semua orang bisa dapat bagian. Yang keenam, antri bisa jadi bagian unik di Jepang guys, atau jadi hiburan gitu. Jadi poin-poin yang ini emang kayak bikin orang-orang Jepang itu tertib dan apa ya, disiplin kayak
teratur gitu. Teratur sih. Terutama sih menurutku kayak semua orang bakal dapat bagian itu Iya. hal yang paling penting sih. Iya sih. Kayak jadi kayak gitu aja untuk video kali ini. Gimana menurut kalian kalau di Indonesia diterapkan sistem yang kayak di Jepang ini, kayak nggak mau dinilai buruk sama orang lain, terus kayak disiplin sejak dini gitu, terus kayak sistemnya juga diperbaiki, bakal jadi kayak Jepang nggak sih? Bakal sih kayaknya. Coba komen di bawah pendapat kalian dan meeting arigatou gozaimasu. Jangan lupa subscribe channel ini agar terus berkembang. Like, comment, and share. Dan nantikan video kami selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Jangan Jangan mata mata nih. nih. Bye-bye. Bye.